Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik-baik saja ya. Hari ini kita tetap semangat belajar PPKN tema 3 subtema 1 dan 2 bersama Bu Nina. Bersama Bu Nina, aku pasti bisa. Silahkan kalian bisa perhatikan penjelasan dari video ini dengan seksama sehingga kalian bisa memahaminya. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang musyawarah. Ya, sudah tahu ya musyawarah ya? Kalian setiap hari sering melakukannya. Nah, apakah musyawarah itu? Nah, musyawarah merupakan pembicaraan bersama untuk mencapai kesepakatan. Itulah yang disebut dengan musyawarah. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Apa yang terjadi jika keputusan langsung diambil tanpa musyawarah sebelumnya, dan mengapa kita harus bermusyawarah? Karena ada banyaknya perbedaan pendapat, perbedaan pikiran, dan perbedaan yang lain-lainnya, maka kita membutuhkan yang adanya musyawarah. Dengan musyawarah, maka akan tercapailah kata mufakat. Bagaimana jika kata mufakat tidak dapat tercapai setelah melakukan musyawarah? Bagaimana? Maka kita bisa melakukan voting. Nah, mufakat adalah kata kesepakatan. Jadi, kata sepakat atau keputusan yang diambil setelah kita bermusyawarah. Voting merupakan suara terbanyak. Ya, suara yang kita dapat misalnya dengan cara tunjuk tangan dihitung berapa yang memilih A, berapa yang memilih B, itu namanya voting. Ya. Voting dilakukan saat mufakat tidak dapat dicapai. Hasil keputusan musyawarah dilaksanakan oleh seluruh peserta musyawarah. Bagaimanakah musyawarah yang baik? Nah, setiap siswa dibenarkan ikut serta dalam musyawarah untuk mengambil keputusan. Setiap siswa dapat mengeluarkan pendapat, pikiran, dan pandangannya. Setiap peserta musyawarah memberikan pendapat yang baik dan tidak bertentangan dengan kepentingan bersama. Apabila mufakat telah tercapai, maka setiap peserta musyawarah wajib dengan ikhlas menerima dan melaksanakan keputusan tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi, musyawarah merupakan pengamalan Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Manfaat musyawarah: mengambil keputusan secara adil dan bijaksana, menyelesaikan permasalahan dengan baik, menghindari pertikaian, dan menciptakan rasa kebersamaan. Kita tuliskan keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Keuntungan yang pertama, keputusan mencerminkan semua pendapat peserta musyawarah. Selanjutnya, keputusan yang diambil itu secara adil mewakili seluruh pendapat peserta musyawarah. Lalu bagaimana cara menghormati pendapat? Menghargai pendapat orang lain dengan cara tidak merendahkan, tidak memotong pembicaraan teman yang sedang menyampaikan pendapat. Apa yang terjadi jika kita tidak menghormati pendapat temanmu? Maka akan terjadi pertikaian atau pertengkaran atau perselisihan. Namun, jika kita saling menghormati pendapat, maka akan tercipta kerukunan ataupun persatuan. Ceritakan pengalamanmu menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Lah, ini contoh ya. Saat bermusyawarah, mendengarkan pendapat teman dengan seksama dan tidak memotong pembicaraan serta dapat menerima pendapat teman. Selanjutnya kita sampai pada subtema 2. Nah, mari diperhatikan, itu ada gambar ya. Gambar itu adalah salah satu gambar yang mencerminkan sikap gotong royong dan saling tolong menolong. Kalian perhatikan di situ ada beberapa orang yang sedang melakukan suatu kegiatan. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan, ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan seperti pasir, semen,
cat, dan lain-lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat karena adanya gotong royong. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di sana. Nah, seperti kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain, sehingga butuh diadakan gotong royong dan saling tolong-menolong. Gotong royong merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama yang bersifat sukarela. Jadi gotong royong bersifat sukarela. Sedangkan tolong-menolong merupakan suatu kegiatan saling memberikan bantuan kepada orang yang mengalami kesulitan. Kita sering melakukan gotong royong dan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat gotong royong ada banyak sekali. Yang pertama, pekerjaan berat menjadi ringan. Memupuk tali persaudaraan atau persatuan, menciptakan kerukunan, dan pekerjaan akan cepat selesai. Nah, mari kita berpendapat ya dari pernyataan ini, dijawabnya setuju atau tidak setuju. Nah, kalian lihat yang pertama, membersihkan kelas bersama merupakan contoh gotong royong. Ayo, apa kalian setuju? Ya, nomor 2, gotong royong adalah ciri khas bangsa Indonesia. Bagaimana? Setuju. Nomor 3, kegiatan gotong royong hanya dapat dilakukan di lingkungan rumah. Tidak setuju karena gotong royong bisa dilakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Gotong royong membuat pekerjaan sulit menjadi mudah? Setuju. Lalu nomor 6, gotong royong dapat mempererat tali persaudaraan. Setuju? Tidak turut serta bergotong royong karena jumlah orangnya sudah banyak. Tidak setuju. Kebiasaan gotong royong mulai berkurang khususnya di kota besar? Iya, betul, setuju. Kita harus melestarikan kegiatan gotong royong? Setuju. Contoh kegiatan gotong royong di kelas adalah mengerjakan soal ujian bersama-sama. Ayo, tidak setuju. Nah, itu adalah contoh penerapan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, gotong royong dan tolong-menolong merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Selanjutnya adalah tentang hidup sederhana. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada, namun Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan, hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Mari kita diskusikan. Ciri-ciri hidup sederhana, mari kita pilih. Yang pertama adalah rendah hati, ya. Selanjutnya, mana yang termasuk? Ya, secukupnya. Lalu, kita lihat lagi yang termasuk ciri-ciri hidup sederhana adalah cermat dan berbagi, dan yang terakhir adalah hemat. Itulah ciri-ciri hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang dimiliki. Ciri-ciri hidup sederhana, mari kita lihat. Yang pertama, hidup apa adanya sesuai kemampuan. Tidak berfoya-foya, bersikap hemat, cermat, tepat, dan manfaat. Memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi, gemar menabung, hidup wajar dan tidak memamerkan kekayaan, membeli barang sesuai kebutuhan, serta membelanjakan uang secara tepat. Jadi, hidup sederhana merupakan pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian pembelajaran PPKN tema 3 subtema 1 dan 2 kita hari ini ya. Jangan lupa kalian harus tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa selalu semangat untuk belajar dan selalu disiplin waktu. Jaga kesehatan di rumah dan kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.